Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah pemelihara alam ini dan kita juga masuk di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita manusia dan menjadikan manusia makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling berharga di antara semua ciptaan Allah. Satu kondisi harga daripada manusia ini bukan karena jasadnya, walaupun dari sekian banyak makhluk Allah ciptakan jasad manusia juga yang paling baik. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi Allah tidak pernah menilai sesuatu dari materinya, dari bentuknya, dari jasadnya. Tetapi nilai daripada manusia itu, satu sisi manusia masa hidup dia kekal, sedangkan ciptaan-ciptaan yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berikan batas kehidupan mereka di dunia. Semua akan dihancurkan oleh Allah. Manusia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat melalui pintu kematian. Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan manusia, beda dengan alam ini. Tetapi kematian justru berpindahnya manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dari kehidupan yang penuh dengan tipu daya kepada kehidupan yang hakiki. Asal kehidupan untuk manusia adalah akhirat. Maka dikatakan darul jaza. Darul jaza. Nah, dunia ini adalah darul ibtila. Dunia inilah tempat menguji manusia. Nah, akhirat adalah tempat memberikan ganjaran. Nah, inilah yang perlu dipahami terlebih dulu bagi manusia dalam menjalankan kehidupan ini, bahwa kehidupan sesungguhnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Olehnya itu ukuran kesuksesan, ukuran kejayaan, ukuran kebahagiaan adalah di akhirat, bukan di dunia. Jadi kalau orang mengukur kebahagiaannya berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dapati di dunia ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Itulah nabi-nabi, dan dimulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebagai manusia yang pertama diberikan oleh Allah ilmu ini. Ajarkan kepada anak cucumu limustaqarrillah, kamu diantar ke dunia untuk waktu yang telah ditentukan. Artinya masa kamu di dunia ini ada batas. Kamu tidak selamanya hidup di dunia. Jadi
berarti kita ini sebetulnya anak-anak akhirat. Kita bukan anak dunia. Jadi al-jins tamil ilal jins. Jadi jenis apa kita cenderung kepada jenis yang sama. Jadi kita ini sebetulnya jenis kita ini adalah akhirat. Kita ini adalah orang akhirat, kita ini adalah anak akhirat. Jadi kalau kita tidak cenderung kepada nikmat-nikmat di akhirat, kita tidak suka obrolan di akhirat, atau kita tidak mendengar obrolan akhirat, yang kita dengarkan obrolan tentang dunia dalam berita yang kita sering dengar. Kita jarang mendengar akhirat dalam berita. Kita tidak ada kerinduan tentang akhirat. Tidak terbayang akhirat. Tidak ada cita-cita akhirat. Berarti ini error. Ini orang error. Siapa yang error itu? Ya kita. Kita yang masih punya pikiran dunia. Kita yang masih punya cita-cita dunia. Satu orang, Nabi Musa alaihissalam lihat orang lempar jala, baca bismillah, tarik, nggak dapat apa-apa. Di sebelah yang lain orang bilang bismi syaiton, tarik, jala penuh dengan ikan. Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya ridho yang ini tidak dapat dengan ketetapanmu, yang itu dapat banyak dengan ketetapanmu. Tapi bukakan kepada saya rahasia, sir min dzalik. Maka kata Allah, wahai Musa, seandainya diperlihatkan kepada orang yang mengucapkan bismillah nggak dapat ikan, diperlihatkan apa yang dia dapati nanti di akhirat, dia bisa mati mendadak. Ini kisah saya dengar dari Kiai Mufassir. Tapi yang ada di dalam hadis, dan kemarin di Pakistan juga dibayangkan, itu ada orang kafir, ahli maksiat, di akhir hayatnya dia ingin air, keinginan itu dipenuhi, dia ingin makanan yang enak yang dia sukai terakhir hayat dipenuhi. Di saat yang sama ada orang beriman, dia ingin air pun dia tidak dapat. Jadi dia mati dalam keadaan haus. Maka Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dua pemandangan. Maka dijawab bahwa orang kafir atau orang munafik ini, dia punya takdir masuk ke dalam neraka, ya kan? Dunia ini adalah surga bagi dia, dan akhirat adalah neraka untuk dia. Akhirat adalah penjara untuk dia, dunia ini surga untuk dia. Tapi di dunia ini kebaikannya masih ada. Jadi kebaikan itu saya tidak inginkan dibalas di akhirat. Semua kebaikan orang kafir, orang munafik dibalas di dunia. Maka semua keinginan dia sebelum dia meninggal dunia, saya penuhi. Sekarang kita punya otak nih error. Kita mengira orang yang terpenuhi hajatnya itu sukses. Oh, enggak begitu nyong. Ini salah ini harus segera diperbaiki. Harus dicuci bersih-bersih itu pikiran. Pola pikir, cara berpikir, enggak lagi dengan Al-Quran. Itu pola pikir YouTube itu. Pola pikir medsos.
Sedangkan orang beriman, sesungguhnya kehidupan dia yang sebenarnya adalah di akhirat. Di sanalah kehidupan sebenarnya dia akan menikmati. Dunia adalah tempat ujian untuk dia, dunia adalah penjara untuk dia. Nah, saya tidak ingin, ya kan? Dia punya keinginan itu terpenuhi di dunia, supaya semua keinginan dia terpenuhi di akhirat. Biar dunia susah-susah, masih ada dosanya, masih ada kesalahannya. Saya tidak ingin dosa itu dibalas di akhirat, karena akhirat itu surga untuk dia. Jangan sampai dia menderita di akhirat. Jadi cukuplah penderitaannya, dia masih ada dosa dan kesalahannya. Olehnya itu saat dia butuh makanan, butuh minuman, saya tidak kasih, biar penderitaannya habis di dunia, di akhirat dia ada penderitaan lagi. Nah, ini pola pikir seperti ini harus kita miliki. Itu nyucinya itu gak cukup 1 tahun 2 tahun, 4 bulan pun gak cukup. Atau cukup? Kalau nggak cukup, kenapa setelah 4 bulan nggak ikut lagi? Nah, udah merasa bersih. Maulana Ilyas bilang, tablik ini laundry section. Tablik ini adalah kios penatu. Jadi yang masuk itu ya otomatis pakaian-pakaian yang kotor. Itu. Sebanyak mana kotorannya, ya selama itu dia di dalam mesin. Gitu. Jadi bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lima keputusan Allah, hidayah yang diberikan kepada Nabi Adam supaya diberikan kepada anak cucunya. Dan hidayah ini, 5 hidayah ini bukan untuk dihafal. 5 hidayah ini harus diperjuangkan untuk mendapatkannya. 1, siapapun yang datang di dunia untuk limustaqarrillah, untuk waktu yang singkat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang sama Abdurrahman bin Auf sebagai penjaga Baitul Mal, minta jatah pakai uang Baitul Mal, pinjam untuk waktu masa 1 bulan. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, beritahu sama bapakmu, ada gak jaminan hidup kamu sampai 1 bulan? Jadi kalau akhirat cita-cita kita, akhirat pandangan hidup kita, maka orang ini sudah harus siap mati. Kematian itu di depan mata dia. Disitulah otaknya berfungsi. Kalau orang sudah pikir kematian dan apa yang harus saya siapkan untuk kehidupan setelah mati, maka nafsunya nggak akan di depan, akalnya akan di depan. Akalnya akan berusaha mengontrol baik dan tidak baik, membawa bekal akhirat kah atau tidak bawa bekal akhirat. Akal inilah pasangannya wahyu, bimbingan dari Allah, akan mudah akalnya mencerna. Tapi kalau orang sudah cinta dengan kehidupan dunia ini, akalnya nggak akan berfungsi, ditutup oleh nafsunya. Maka dia akan panjang angan-angan, tulul amal. Jadi nafsu ini akan membuat kita panjang angan-angan. Oleh itu Nabi menggambarkan segi 4 sambil mengatakan inilah batas kehidupan manusia. Udah ada batasnya. Kemudian Nabi membuat garis lurus melewati bujur sangkar tadi, sambil mengatakan
tapi nafsu manusia melebihi batas umurnya. Nggak ada satu orang pun yang pengen mati atau siap mati, nggak ada. Kalau sudah masuk cinta dunia dalam hati. Dan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, dan cenderung pada dunia inilah pangkal segala dosa. 5 poin. 1, siapapun yang diantar ke dunia ini untuk waktu yang singkat. Saya ini sudah umur 53 tahun. Kayaknya baru kemarin. Begitu cepatnya perputaran hari. Nabi Nuh yang umurnya ratusan tahun. Ditanya bagaimana kau alami kehidupan ini? Seperti rumah 2 pintu depan dan belakang. Saya masuk pintu depan, tahu-tahu udah muncul di pintu belakang. Lain itu al-kais mandana nafsah. Orang pintar itu orang yang melawan nafsu. Nafsu ini selalu mendorong kita cari dunia, membangun dunia. Biar sudah jenggotnya tidak ada warna hitam, pikiran dunia tetap jos. Sementara Nabi mengatakan yang cari dunia itu anjing. Yang cari bangkai siapa? Ad-dunya jifatun wa talibul kilab. Kalau berani datang di tempat ini, berani talak 3 dengan dunia kita. Jangan lihat dunia, jangan cari dunia. Lihat akhirat, cari Allah, maka dunia akan cari kita. Kalau kamu kejar dunia, dunia lari dari kamu. Kalau kamu kejar Allah, dunia cari kamu. Pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Nabi Isa punya roti 4. Dia datang tiba-tiba 1 roti sudah tidak ada. Ditanya sama temannya ini, pengikutnya, siapa yang makan roti? Tidak ada yang ngaku. Seperti santri-santri kalau ditanya tidak ngaku. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalau tidak ada yang ngaku, biar jadikan emas. Nah, kita kalau lihat roti jadi emas, kita senang kan? Sama dengan teman-teman Nabi Isa ini. Jadi terkesan dengan dunia inilah orang yang mudah ditipu oleh dunia. Kita tidak boleh terkesan dengan dunia. Jangan pandang dunia seperti kucing memandang dunia atau binatang ternak memandang dunia. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin selamat, pandanglah dunia ini dengan 3 perkara. Pertama, pandang batinnya atau hakikatnya dunia. Apa hakikatnya dunia? Kalau Nabi Isa diperlihatkan dunia berupa wanita tua, ompong giginya, tapi dipasang semuanya gigi pus. Wanita itu bongkok, tapi diberdirikan di tiang listrik. Jadi kelihatan dia belum bongkok. Jadi dihias sedemikian rupa seperti Sweet 17 lagi. Nabi Isa bertanya, kira-kira sudah berapa banyak suami yang kau talak? Sudah berapa banyak laki-laki yang pisah denganmu? Kata wanita itu, kata dunia, jutaan laki-laki. Ditanya, apakah
Mereka talak kamu atau bagaimana? Kata dunia, saya yang talak mereka. Bagaimana perempuan bisa talak laki-laki? Ya begitu sudah. Saya yang talak mereka, saya yang tendang mereka, saya yang hinakan mereka. Mereka punya keinginan tidak tercapai dengan memilikuku. Terus kata Nabi Isa, terus yang antri masih jutaan ini dong tidak ambil pelajaran kan? Korun terperosok karena dunia, sebab hartanya. Kenapa kita masih antri cari harta? Fir'aun, Namrud hancur karena kerajaan. Kenapa kita masih mau buat partai-partai untuk memiliki jabatan? Kaum Samud hancur karena proyeknya. Kenapa kita masih nunggu proyek-proyek terus? Kaum Sabah hancur dengan sawah ladang kebunnya. Kenapa kita masih terus menjadikan sawah ladang sebagai maksud hidup kita? Tungkus mulus di situ. Kaum Sabah, kaum Madian, Allah hancurkan mereka dengan kering. Kemudian setelah itu dikirim petir, dibakar mereka dengan petir karena sibuk asik dengan bisnis. Kenapa kita masih menjadikan bisnis maksud hidup ini? Allahu Akbar. Hidayah yang pertama, bagaimana masuk dalam hati kita hakikat ini bahwa dunia mukhtasar sahe, turi der kirihe, dunia sementara. Asal kita adalah akhirat. Bagaimana kita berjaya di akhirat, bagaimana kita punya rumah di akhirat, bagaimana kita punya istri di akhirat, bagaimana kita makan apel di akhirat, bagaimana kita berenang di lautan susu di akhirat, bagaimana kita duduk di depan dengan bidadari-bidadari kita di akhirat, bagaimana kita bisa melihat anak-anak kecil-kecil ratusan melayani kita dengan piala-piala, dengan 70 macam piala, dengan 70 macam warna, dengan 70 macam jenis makanan. Terasa 70 tahun. Membayang, pernah gak terbayang kalau kamu sekarang kau naik Avanza, lupa dengan buruk, dengan kuda terbang kau di surga? Pernah gak kau merasakan bagaimana nanti kalau di surga saya naik kuda terbangnya? Pernah gak terbayang itu? Satu, siapapun yang datang di dunia untuk waktu yang sementara. Nah kalau kita di kapal sementara, kalau kami pernah kemarin lewat jembatan Suramadu. Itu panjangnya bagaimanapun juga tetap kecil, tetap kamu di situ sementara, nggak lama. Tetap suatu saat kamu akan melewatinya. Maka Nabi bersabda, kun fid dunya ghariba. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang yang ingat mati dan kehidupan setelah mati 25 kali dalam satu asar, hatinya akan hidup. Dunia sementara, ye zindagi nahihi. Zindagi itu akhirat. Kehidupan itu bukan sekarang. Dunia ini bukan hidup. Hidup itu nanti di akhirat. Apa arti hidup kalau kita tidak kenal kepada yang menciptakan kehidupan ini? Nggak ada artinya. Ma wajada man faqadallah. Orang yang kehilangan Allah, yang dia dapati apa sebetulnya? Nggak dapat apa-apa. Ma faqada man ladzi wajadallah. Apa sih ruginya orang kalau dapat Allah? Nggak ada ruginya. Kehilangan apa sih orang yang telah mendapatkan Allah? Nggak hilang apa-apa, karena pencipta apa-apa sudah kita miliki. Persoalannya adalah keinginan dalam hati kita ini bukan dapat Allah, dapat makhluk. Padahal makhluk fana, Allah kekal.
Hidayah yang pertama yang perlu kita usahakan, sadar betul, haqqal yakin, bahwa dunia sementara. Kalau dunia sementara berarti dunia bukan tujuan. Kun fid dunya ghariban au abiras sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing atau melewati jembatan. Hari demi hari dunia makin jauh. Hari demi hari kita makin dekat dengan akhirat. Kalau dunia sementara, hidayah yang kedua yang harus kita usaha. Yang namanya usaha, harta dan diri dikorbankan supaya hati dan pikiran kita masuk di dalamnya. Hari ini hati dan pikiran kita sudah kepada dunia. Kenapa? Karena harta dan waktu kita banyak untuk dunia. Kalau harta kita dan waktu kita banyak untuk dunia, maka pikir kita pun dunia. Dan dunia masuk ke dalam hati kita. Cinta dunia masuk ke dalam hati kita. Kebesaran dunia kalau sudah masuk dalam hati, maka awamir tidak akan diperhatikan. Karena dunia cuma satu dan kecil. Akhirat itu dimulai dari kuburan, barzakh, mahsyar, nasyar, mizan, sirat, mizan, jannat, jahannam. 6-7 terminal akhirat. Itu ibarat orang di depan kita, rumah di depan kita, gunung pohon di depan kita. Kita hanya mikir masalah dunia, masalah kubur nggak diperhatikan. Masalah di mahsyar yang 50.000 tahun tidak akan terpikirkan. Titik sirat yang tergelincir sekali masuk dalam neraka nggak pernah terpikirkan. Mizan yang kalau satu dosa lebih berat daripada kebaikan kita nggak pernah terpikirkan. Neraka yang makanannya duri-duri dan minumannya timah-timah, saling meladat satu dengan yang lainnya, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah kosong dari azab, nggak pernah diperhatikan. Masalahnya apa sih? Masalahnya karena dunia kau sudah letakkan di depan matamu. Akhirat tidak akan pernah terfikirkan. Likullin banin, kata Rasulullah, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dunia punya anak, akhirat juga punya anak. Jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kira-kira kalau sudah lama tinggal di tempat yang lebih cantik, mau kembali ke tempat yang jelek atau tidak? Bahkan kalau suatu ketika terpaksa datang ke Nabire, tidak tenang di Nabire. Terbayang pemandangan kebun-kebun indah di Bogor, ya kan? Terjadi nggak dalam kaifiat hati kita tentang akhirat perkara ini? Memang kita belum ada di akhirat. Inilah kita perlu usaha tanpa melihat janji-janji Allah yang ada di Al-Quran, perkataan-perkataan Allah dan Rasul yang ada di dalam hadis. Kita yakini sepenuh hati kita tanpa melihat. Lau ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahim. Kalau kamu hasilkan hakikat ilmu, bukan hanya maklumat tentang surga neraka, tapi hakikat ilmu kau hasilkan masuk dalam hatimu. Kamu di dunia tapi seperti kamu melihat akhirat. Kamu di dunia tapi seperti kamu melihat neraka. Demikianlah keadaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Harith, kaifa asbahta? Wahai Haris, bagaimana keadaan kamu pagi ini? Orang Nabire tidak sama dengan orang yang di luar Nabire sana. Orang yang di luar Nabire itu kalau ditanya, gimana ente pagi ini? Maka kepahaman dia yang ditanya adalah dunia. Maka dia jawab, TikTok, mere dunia अच्छा है, dunia saya Masya Allah. Artinya bisnis lancar, proyek lancar, anak istri sehat-sehat. Ini jawaban menggambarkan isi hati. Sahabat memberikan jawaban waktu Nabi bertanya kaifa asbahta, sahabat paham.
Yang ditanya oleh Nabi maksud hidup. Nabi tidak mungkin bertanya sesuatu yang remeh. Keperluan ini remeh. Pasti Nabi bertanya ini sesuatu yang besar. Pagi ini ente gimana? Haris radhiyallahu anhu menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Ya Rasulullah, iman saya berada di level yang mantap. Itu. Ada nggak yang pernah jawab seperti itu? Setiap pengakuan perlu dalil. Kata Nabi, madza haqiqatu ma taqul. Apa hakikat yang ente ucapkan tadi, bahwa imanmu itu berada pada level yang mantap? Kalau tidak ada dalilnya berarti apa dalilnya? Lihat hadirin jawaban beliau. Haris radhiyallahu anhu menjawab, adhabtu nahari. Ya Rasulullah, saya berlapar-lapar di siang hari. Wasartu layali, dan di malam hari saya tidak tidur, begadang dengan Allah. Wa ka'anni anzur ila arsyir rahmani barisah. Seakan-akan saya melihat arsy-Nya Allah di depan mata saya. Wa ka'anni ra'aitul jannah wa ahluha yatazarun. Seakan-akan saya melihat surga dan penduduknya saling berziarah. Wa ka'anni ra'aitun nara wa ahluha wa ahlaha yata'awaw. Seakan-akan saya melihat neraka dan penduduknya saling berteriak-teriak mencaci maki satu dengan yang lain. Jadi semua yang dijawab oleh Haris radhiyallahu anhu perkara yang gaib, tapi seperti nampak di depan matanya. Saya tanya, di globe dunia, di dunia ini ada nggak negara yang namanya negara paman Syam? Ada nggak? Ada nggak di dunia ini negara yang namanya USA? Ada nggak? Ada. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah lihat di sana? Belum. Baru kenapa bisa bilang ada? Dalilnya apa? Tuhan tidak pernah ke sana, Tuhan tidak pernah melihat Amerika. Kok bisa-bisanya bilang Amerika itu ada? Kalau saya bilang Amerika itu tidak ada, kira-kira bagaimana? Setuju apa tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Kenapa tetap bertahan pada pendapat bahwa Amerika itu ada? Jawabannya apa? Kami sering diskusikan tentang Amerika. Bahkan film-filmnya pun kami lihat. Ini begitulah hadirin. Sahabat hari-hari berbicara tentang perkara yang gaib. Sehingga di antara sahabat ada yang mengatakan, sepertinya kami mendengar tulisan malaikat rakib dan atid. Saking sibuknya mereka berbicara tentang akhirat, saking sibuknya mereka mengurus urusan akhirat, Allah ridho dengan mereka. Allah perdengarkan kepada mereka sedikit-sedikit apa yang akan terjadi dan sedang terjadi di akhirat. Suatu ketika terdengar suara dentuman yang keras. Rasulullah SAW bertanya, kalian dengar tidak suara tadi? Dengar ya Rasulullah. Kata Rasul, itulah batu api neraka yang diceburkan di dalamnya. Setelah 40 tahun baru sampai di dasar. Itu bonus dari Allah. Karena mereka suka berbicara tentang akhirat. Pertama, hidup di dunia sementara. Yang kedua, siapapun yang hidup akan mati. Siapapun yang hidup akan mati.
Dunia sementara. Kamu yang datang di dunia yang sementara ini cuma dua. Kalau panjang umurmu, dunia hancur, kamu juga ikut hancur. Tapi kalau tidak panjang umurmu, sebelum dunia hancur, kau yang hancur. Yang ketiga, siapapun yang sudah tinggalkan dunia menuju akhirat, nggak bisa kembali ke dunia, nggak bisa kembali. Orang yang selama di dunia tidak meletakkan akhirat di depan matanya. Orang yang selama hidup di dunia, kesibukannya hanya untuk membangun dunia, bukan membangun akhirat. Membangun akhirat dengan amal. Dunia terbentuk secara zahir, kita lihat dengan duit. Orang yang hanya cari duit untuk membangun materi di dunia ini, dia tidak mencari hidayah untuk membangun amal dalam kehidupan dunia sehingga terbentuk akhiratnya. Kalau akhirat sudah terbentuk, maka Allah berkahi dunia. Dunia pun dibentuk dengan amal. Itu dia tidak buat. Maka tatkala jatah nasinya sudah habis, jatah seteguk airnya sudah habis, jatah udara yang dia harus hirup sudah habis, Allah suruh malaikat datang cabut nyawa. Saat itulah kekuatan ruh mulai muncul, di mana istri, anak, proyek, toko, galon, ojek, kebun, sawah, pabrik yang dilihat selama ini nggak kelihatan, satu pun benda nggak kelihatan, termasuk jam yang di tangan, pakaian yang di tubuh nggak kelihatan. Sedangkan malaikat yang tidak nampak, tidak pernah kelihatan, mulai nampak di depan mata. Dan saat itu permintaan orang sibuk cari duit, yang gara-gara duit nggak bisa keluar 4 bulan, nggak bisa keluar 40 hari, nggak bisa keluar 3 hari. Gara-gara cari duit nggak bisa jualan 1, nggak bisa jualan 2. Gara-gara cari duit nggak bisa datang markas. Gara-gara duit nggak bisa itikaf malam markas, harus jaga toko lagi pada Isya. Duit, semua masalah duit. Minta cuma satu, qala rabbirji'i, ya Allah tunda dulu kan. La'alli, siapa tahu, moga-moga a'malu salihah, waktu yang diberikan sebentar, saya jos cari hidayah supaya amalan saya betul, ibadah saya betul, bacaan Quran saya betul, kehidupan 24 jam saya betul, bisnis saya betul, muamalah muasyarah akhlak saya betul. Ya Allah, kasih tunda dong, biar saya cari amal, perbaiki amal, tingkatkan kualitas amal, biar ikhlas dalam beramal. Amalan saya banyak riaknya, banyak sum'ahnya, masih ada kibar dalam hati, masih ada dengki dalam hati, masih ada kebencian dalam hati, masih ada cinta dunia dalam hati. Sampai Fir'aun pun tatkala melihat malaikat depan matanya mencabut nyawanya, Fir'aun bilang, amantu bila ilaha illallah, tidak dia ucap. Kalau illallah sudah beriman dia kan. Allah punya nizam, amantu bila ilaha illa amana bihi bani Israel. Ya Allah, saya sekarang beriman seperti imannya Bani Israel. Nggak bisa diucapkan la ilaha illallah. Maka mereka ambil pasir, kasih penuh di mulutnya, rasain lo. Baru sekarang setelah kau lihat yang gaib. Beriman kepada yang gaib waktu dinampakkan depan mata, iman tidak lagi bisa diperhitungkan. Siapa yang hidup pasti akan meninggalkan dunia ini menuju alam akhirat. Dunia sementara. Yang kedua, yang hidup pasti mati. Yang sudah mati melewati pintu kuburan, pintu kematian, masuk di kubur, nggak bisa kembali. Seperti air susu sudah keluar daripada putingnya, air susu itu tidak akan mungkin kembali ke puting.
Demikian yang sudah meninggalkan alam dunia lewat pintu kematian, masuk di alam barzah, tidak akan bisa kembali ke dunia. Allah berfirman dalam hal ini, hiya kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Itu kalimat permohonan tadi percuma. Kamu sudah masuk ke alam akhirat melalui pintu kematian. Terminal yang pertama menanti kamu, terminal namanya terminal barzakh. Dan dari situ kamu masuk ke terminal yang namanya mahsyar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hidayah. Dunia sementara. Siapa yang hidup pasti mati. Dan siapa yang sudah mati menuju alam akhirat nggak bisa kembali ke dunia. Yang keempat, apapun yang dia buat di dunia ini, di masjid hakul yakin, dia masuk dengan kaki kanan, tiba-tiba dia lihat di depan matanya ada rambut yang terletak di masjid hakul yakin. Diambil rambut itu, dimasukkan di kantong. Kemudian setelah itu dia keluar, masukkan selesai sholat di tempat sampah. Satu rambut kotoran di masjid diambil, dibuang di tempat sampah. Dia lihat itu di akhirat, pahala yang Allah berikan dengan satu kebaikan. Mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji zarah kebaikan yang dia lakukan di dunia, dia akan lihat itu di akhirat. Keburukan yang satu sekecil itu pun tertulis di kitab catatan amalnya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri. Ada tidak di situ? Kau ambil sabun orang lain tanpa izin untuk mencuci tanganmu. Dilihat juga keburukan yang sekecil apapun di akhirat. Olehnya itu kekasih-kekasih Allah, 40 tahun dia menangis atas dosa itu. Dosa apa yang kau kerjakan sehingga menangis kamu sampai 40 tahun? Tamu datang ke rumah saya kasih ikan sama dia, masak ikan, bau-bau ikan di tanganku, tidak ada kain, maka aku gunakan dinding tetangga yang dari tanah, usap-usap tanpa izin dari tetangga. 40 tahun saya menangisi dosa itu. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat di dunia, kita akan lihat. Seburuk apapun, sekecil apapun dosa yang kita lakukan di dunia, kita akan lihat semuanya itu. Dan yang buat satu kebaikan dapat pahala, dia lihat pahala itu dan menyebabkan dia bisa masuk surga, kekal selamanya di sana. Dan satu dosa yang dia buat, seperti contohlah tidak kasih makan sama kucing. Kucing mati gara-gara dipelihara tapi nggak dikasih makan. Walaupun ahli ibadah, sebab satu dosa nggak kasih makan kucing, dia masuk neraka. Itu hadirin bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu rubah arah kehidupan kita. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Kata Allah, cari akhirat yang udah diberikan untuk kamu. Itu surga itu sudah dikasih kita. Allah udah beli diri dan harta kita dengan surga. Surga itu udah milik kita. Tapi ada perjanjian. Kalau saya antar dulu di dunia, saya mau tes, kok amanat ke tidak? Ini harta saya kembalikan kepada kamu, waktu hidup saya berikan kepada kamu, tapi itu amanat, bukan milik kamu lagi. Karena kau sudah dapat surga. Tapi nanti kau masuk surga setelah 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun ini saya tes dulu. Kau amanat ke tidak? Perhatikan, harta dan diri itu kau gunakan pertama untuk menyebarkan agamaku. Tinggikan kalimat-kalimatku di ujung-ujung dunia. Bawa harta dan diri itu keliling dunia. Ini yang pertama, menggunakan harta. 250 negara kita harus sampai keliling dunia. 7 benua kita harus sampai ke semua benua itu untuk menunaikan tanggung jawab ini. Faman aufa bi ahdihi, kata Allah, siapa yang tunaikan janjinya ini. Kita sudah berjanji kita akan gunakan harta dan diri untuk memperjuangkan agama.
Yang kedua, sisanya kita gunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat. Ada sisanya untuk keperluan keluarga, untuk keluarga sekedarnya. Sebagian besar harta, waktu, dan diri kita gunakan untuk agama dan untuk umat. Fastabshiru, kata Allah, berikan kabar gembira orang yang menunaikan janjinya ini. Apa kabar gembiranya? Ya surga itu layak kau dapat. Wadzalika huwa fawzul adzim. Jadi di dunia ini kalau kita bisa menggunakan harta dan diri untuk memperjuangkan agama dan untuk kemaslahatan umat, walaupun karena itu kita belum punya rumah sampai sekarang, masih sewa rumah, walaupun sampai karena itu kita masih pakai sepeda entol kah ontel, sepeda ontel, dapat uang 50 juta keliling dunia lagi, nggak beli mobil, tetap rumah sewa, nggak pakai rumah-rumah yang besar-besar misalnya. Tapi kata Allah, itulah kesuksesan yang sesungguhnya, itulah kesuksesan yang besar. Bukan kesuksesan itu kalau kita punya mobil, punya rumah, punya pabrik, bukan itu, mas. Sukses hidup ini kalau kita jalani kehidupan seperti perjanjian kita dengan Allah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja yang pertama, kerja yang sebenarnya, kerja agama. Tapi kalau manusia dibiarkan ngurus keperluan, maka lambat laun dia akan seperti binatang. Kehidupannya pun akan seperti binatang. Padahal manusia diciptakan tidak sama dengan binatang. Dari segi fisik pun ahsanut taqwim, dan dari segi maksud asraful makhluqat, makhluk yang paling mulia. Nah, supaya tercapai maksud cita-cita manusia yang diciptakan, tidak seperti binatang. Bahkan kalau dibiarkan manusia tanpa pembimbing, bahkan dia lebih teruk dari binatang, yaitu jadi setan. Jasadnya manusia, pikirannya setan. Jasadnya manusia, hatinya hati iblis. Supaya manusia tidak jadi binatang dan tidak jadi iblis, tapi manusia terus dengan keimanan dan amal solehnya menjadi khalifah Allah, menebarkan keadilan di dunia ini. Ibadahnya kuat kepada Allah, ingat Allah dimanapun dia berada, tahu betul apa maunya Allah, tahu mana halal mana haram, mana yang hak mana yang batil, mana yang penting mana yang lebih penting. Dan mulutnya basah selalu menyebut-nyebut nama Allah, terkesan hanya dengan Allah, terkesan hanya dengan perintah-perintah Allah. Ada masalah ingat Allah, ada hajat dan kebutuhannya minta hanya kepada Allah, tidak minta kepada makhluk. Ambil dari Allah lewat ibadahnya, setelah dia dapat dia bagi-bagi kepada hamba Allah. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita dua-dua kaki kita harus berada di atas jalan agama. Jadikan agama sebagai maksud hidup kita, jadikan usaha agama sebagai pekerjaan kita. Yang lainnya membantu kerja agama, yang lainnya untuk mendukung kerja agama. Bersedia insyaallah. Kerja agama yang pertama hadirin adalah kerja dakwah. Hari-hari kita dengarkan berjam-jam, hari-hari kita jumpa umat dakwahkan la ilaha illallah, Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, duit Allah yang kasih. Kadang Allah kasih kita dengan kerjaan, kadang tanpa kerja Allah kasih kita duit, kadang Allah hancurkan pekerjaan kita untuk kasih kita duit lebih banyak. La ilaha illallah. Jangan terkesan dengan pekerjaan, kesan hanya kepada Allah. Apa alamatnya kita yakin Allah yang kasih duit, bukan pekerjaan? Alamatnya hadirin, waktu kita banyak dalam dakwah, bukan dalam cari duit. Waktu kita banyak dalam amal, bukan dalam cari duit. Dan cari duit pun tuan-tuan yang mulia, modalnya yang halal. Kata Imam Ghazali, dan ini dipakai oleh Kiai Mufassir terus, at-ta'am bidrul amal. Makanan itu adalah biji amal. Idza dakhala al halal kharajal halal, idza dakhala al haram kharajal haram.
Kalau yang masuk ke dalam diri kamu itu halal, maka kamu akan keluarkan dalam anggota tubuh kamu itu amal-amal yang baik. Tapi kalau yang masuk ke dari kamu itu haram, maka yang keluar pun banyak dosa-dosa. Dan satu asal dijelaskan, bila masuk dirham yang haram ke rumah, idza dakhala dirham haram fil bait kharajal haq minal kufa, akan keluar agama ini atau yang hak ini dari rumah kamu. Kila idza suddatil kufa, tapi kalau ventilasi itu ditutup, bagaimana? Tetap kebenaran ini akan keluar dari rumah. Rumah akan dipenuhi dengan perkara yang batil. Rumah itu akan dipenuhi dengan perkara yang haram. Sulit sholat, sulit tahajud, sulit baca Quran. Tetap agama akan keluar dari rumah itu, dari tempat di mana malaikatul maut masuk. Kira-kira kalau pintu dikunci, ventilasi dikunci, kira-kira malaikat maut bisa masuk atau tidak? Demikian sebagaimana malaikat maut tetap bisa masuk, demikian kebenaran tetap bisa keluar kalau ada yang haram masuk di rumah kita. Dan dengan haram-haram harta kita, dagangan kita, modal kita, transaksi kita, doa-doa kita nggak akan ada kekuatan lagi. Jadi untuk menguatkan ibadah kita, pertama, penghasilan harus halal. Ini nggak mungkin tanpa musyawarah dengan ulama. Kenapa takut duduk sama ulama? Ustadz, tolong, saya punya penghasilan seperti ini, modal saya begini, cara bisnis saya sebegini, ada nggak yang haram? Begitu dong, jantan. Ya, jangan sudah bangkrut baru jumpa ustadz. Untung miliaran diam-diam, padahal banyak yang kabualan di dalamnya. Banyak tipu menipu di situ. Imam Abu Hanifah beritahu sama pegawainya, ini pakaian ini aibnya di sini, ini aibnya di sini, ini aibnya di sini. Kasih tahu sama pembeli, pergi sholat, pulang dari masjid, pakaian itu sudah terbeli. Ditanya, kamu jelaskan enggak aib-aibnya? Tidak. Astagfirullah. Di mana dia? Mungkin ada sekitar 15 menit yang lalu dikejar itu orang. Ketemu dengan orang itu, Imam Abu Hanifah jelaskan, ini pakaian Pak, aibnya di sini, ini aibnya. Dijelaskan. Terserah Bapak sekarang, kalau Bapak tidak setuju saya kembalikan duitnya. Jadi tidak cukup ibadah. Yakin kita bina pertama. Kita bicara la ilaha illallah, dengarkan la ilaha illallah, renungkan la ilaha tengah malam, zikirkan la ilaha ribuan kali. Tapi kita harus sampaikan juga imaniyat. Amantu billahi. Jadi usaha merubah keyakinan kita dari makhluk kepada Allah. Yang namanya makhluk gak bisa buat apa-apa, yang buat hanya Allah. Air gak bisa hilangkan haus, yang hilangkan haus Allah. Obat tidak bisa menyembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan, yang sembuhkan Allah. Proyek tidak bisa kasih duit, proyek tidak bisa mencarikan duit, Allah yang kasih duit, Allah yang carikan duit. Kita nafikan semua makhluk, isbatkan Allah. Makhluk tanpa Allah nggak bisa buat apa-apa. Allah kuasa buat tanpa makhluk. Makhluk bergantung kepada Allah, Allah tidak bergantung dengan makhluk. Wa malaikatihi. Bagaimana yakin kita berubah dari yang nampak kepada yang tidak nampak? Malaikat tidak nampak, yang nampak insinyur yang buat. Malaikat tidak nampak, yang nampak kita aduk semen. Malaikat tidak nampak, yang nampak ibu kita masak nasi goreng. Malaikat tidak nampak, yang nampak kita tanam biji, masukkan pupuk, masukkan air. Tapi yang buat malaikat bukan kita. Malaikat yang ditugaskan Allah mengatur kehidupan kita. Bagaimana kita yakin dengan malaikat? Wa kutubihi, yakin dengan Al-Quran. Jangan yakin dengan YouTube, jangan yakin dengan medsos. Waktu banyak pegang YouTube, nggak banyak waktu pegang Quran. Baca Quran setiap hari 1 juz. Baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran seperti Allah sedang berbicara kepada kita. Barang siapa baca waqiah tiap malam, hilang kefakiran. Barang siapa baca Yasin tiap hari, terpenuhi hajatnya. Barang siapa baca tabarakalladzi, selamat dari azab kubur.
Barang siapa baca surat Kahfi, selamat dari fitnah dajjal, fitnah materi. Quran akan memberi syafaat yang syafaatnya didengar di akhirat. Dan Quran akan menentang orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, yang pertentangannya tidak akan ditolak oleh Allah. Pegang Quran, peluk sekali-kali Quran, cium Quran. Ya Allah, ya wahai Quran, jadilah kau syafaat untuk aku nanti di akhirat. Jadikan anak kita hafiz Quran. Setiap hari minimal 10 ayat, jangan sampai kosong hati kita daripada 10 ayat. Semua janji Al-Quran itu dalam amal. Quran menjelaskan kalau sedekah harta bertambah. Kalau pakai uang dari bank harta kamu hancur. Yakin dengan janji-janji Al-Quran. Baca Quran jangan berhenti. Khatam baca lagi, khatam ulang lagi. Allah. Wa rusuli. Bagaimana yakin kita dengan nabi-nabi, jangan dengan artis-artis. Jangan pelajari kehidupan artis, hitam hatimu. Pelajari kehidupan nabi-nabi. Superman bisa terbang, bohong. Nabi terbang ke langit sama dengan bulog. Sampai di bulan belum tentu, belum ada bukti. Hanya film-film. Tapi Nabi di bumi, tangannya ke arah bulan, bulan terbelah. Semua hipotesa binatang yang dimajukan. Kalau kamu ikuti kehidupan mereka, akan kamu seperti binatang. Binatang jadi pemimpin kamu. Jalan lurus, letakkan Nabi di depan kita. Nabi sampai kepada Allah pencipta bulan. Bulan itu pun terbelah. Matanya berapa berhenti karena Nabi, karena sahabat-sahabat Nabi. Nizam langit dan bumi berubah dengan adanya keyakinan Nabi dan para sahabat. Seorang Nabi, kalau tidak salah namanya Yusuf, serta Nabi Musa, berperang di Kan'an, di Palestina sana. Sebelumnya Bani Israil tidak mau berperang, borongnya besar-besar. Datang Nabi, suruh berperang, berangkat. Tapi sudah mau menang ini. Pas Sabtu, malam Sabtu kan dimulai maghrib. Itu orang Yahudi, kalau Sabtu tidak boleh kerja, tidak boleh perang. Sudah mau menang ini, kok berhenti? Macam mana? Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, dia berdoa, dia bilang sama matahari, matahari, kau diperintahkan, saya juga diperintahkan. Sekarang kau jangan terbenam dulu, karena ini perang belum selesai. Berhenti itu matahari, Pak. Hanya nabi-nabi yang diberikan kekuatan seperti ini. Nah, kita kerja mengikuti kerja nabi-nabi ini, maka nizam Allah akan ditundukkan untuk kita. Tapi pertama hancur dulu materi dalam hati kita, baru hancur materi dunia, kekuatan dunia. Kita harus sampaikan ini. Idola kita, idola nabi-nabi. Jangan ikuti kehidupan para artis-artis, pahlawan-pahlawan yang dikatakan mana-mana. Artis kita, idola kita, pemimpin kita, fashion dalam kehidupan kita, hanya nabi-nabi. Kehidupan Nabi 24 jam kita ikuti, tanpa harta dan hartawan, tanpa pejabat dan jabatan-jabatan, tanpa sawaladang dan tuan-tuan tanah, tanpa pedagang dan dagangan yang besar-besar. Kita berjaya dunia dan akhirat. Sebaliknya kalau kita berdagang dekat dengan pedagang besar, kalau kita berpengusaha dekat dengan pengusaha besar, kalau kita mau cari jabatan dan berusaha dekat dengan para pejabat-pejabat, dengan meninggalkan kehidupan Nabi, celaka dunia, celaka akhirat. Wal qadr khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala wa ba'si ba'dal maut. Untung rugi di tangan Allah, kaya miskin di tangan Allah, harga barang naik, harga barang turun di tangan Allah. Presiden naik, presiden turun, Allah yang atur. Hujan turun, jadi banjir, tidak jadi banjir, Allah yang atur. Nanti terlihat Allah, jangan lihat makhluk. Wa ba'si ba'dal maut, dan kehidupan setelah mati. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang banyak dibicarakan. Kalau kita sudah kuatkan iman kita dan yakin kita berubah dari makhluk kepada Allah, yakin kita berubah dari dunia kepada akhirat, Allah akan masukkan hidayah ke dalam hati kita, dan nur hidayah itu masuk ke dalam hati akan memperlihatkan kepada kita kejayaan di dalam amal, bukan dalam jabatan, bukan dalam pangkat, bukan dalam dagangan, bukan dalam pabrik, bukan dalam sawah dan ladang panennya. Tidak ada lagi kita melihat kejayaan di situ. Kejayaan hanya di dalam mentaati hukum Allah.
Kalau hidayah masuk. Kalau hidayah masuk dan kita dalam amal, maka kita akan rubah arah kehidupan. Bukan cari dunia tapi cari akhirat. Bukan cari dunia tapi cari hidayah. Mulai kita atur waktu kita. Secepatnya 4 bulan. Setiap tahun kita ulangi lagi 40 hari. Setiap bulan 3 hari. Orang lama berubah, tingkatkan usahanya. Setiap tahun 4 bulan. Setiap bulan 10 hari. Dan masa kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala itu tertib menggunakan harta dan diri. Pertama lillahi kalimatillah, kedua untuk kemaslahatan umat, kita bawa ke seluruh dunia. Kalau kamu ingin berjaya, ikuti tertib Al-Qur'an. Harta diri bukan untuk cari duit. Harta dan diri Allah berikan untuk cari hidayah. Dan kalian sebagai umat Rasulullah, kalian khalifah Allah, kalian umat Rasulullah, Indonesia, Pakistan, India, Amerika, Australia, orang Padang, orang Jawa, nomor 2. Pertama kita hamba Allah, kita khalifah Allah, kita naibnya Rasulullah. Nabi tidak akan datang lagi, Allah sudah tutup pintu kenabian.